Berbagai media sosial tadi adalah wujud transparansi dari BPKH. Nah, untuk semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, maka BPKH juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana Kementerian Agama. Dan alhamdulillah opini BPK atas laporan keuangan BPKH sudah diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Saat ini juga kami sedang diaudit oleh BPK, mudah-mudahan insya Allah opini tersebut bisa bertahan. Kami bukan hanya diaudit oleh BPK, namun juga secara rutin mengembangkan pengujian mutu atas manajemen yang proses bisnis yang ada di BPKH. Sehingga kita sudah memperoleh sertifikasi ISO 9001-2015 atas proses bisnis penting di BPKH, yaitu berkaitan dengan penempatan dana haji di bank, investasi kita di surat berharga, pelayanan pembatalan setoran jemaah haji, dan proses bisnis audit internal serta kegiatan bantuan kemaslahatan. BPKH juga sudah memperoleh sertifikasi ISO 37001 tahun 2016 untuk program anti suap, sehingga mudah-mudahan benar-benar tata kelola dana haji yang ada di BPKH bersih, ya, bermanfaat untuk umat. BPKH juga sudah memiliki sistem whistleblowing yang ini disupervisi oleh KPK, sehingga kalau ada calon jemaah haji atau Bapak Ibu yang ada kendala dalam layanan di BPKH, ada berbagai hal yang ingin ditanyakan, ada berbagai isu, silahkan bisa ke sistem BBS kami. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu, Indonesia adalah dengan jemaah haji yang terbesar dari seluruh dunia, ya, 221.000. Setelahnya ada Pakistan, India, Bangladesh, dan selanjutnya. Sehingga bisa kita bayangkan, nanti juga Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah pernah juga menjadi petugas di sana, menjadi jemaah haji di sana, betapa di mana-mana terlihat jemaah haji Indonesia, dan tentunya ini berdampak kepada nilai dana yang harus dikelola dan juga kompleksitas dalam manajemen perhajian kita. Lanjut. Sementara itu dari sisi jumlah jemaah umroh, kita di nomor 2 setelah Pakistan. Ini juga salah satu potensi yang besar untuk bagaimana kedepannya dana berkaitan dengan umroh ini juga bisa dikelola dengan lebih baik, dengan lebih akuntabel, dan juga menjadi salah satu potensi untuk BPKH melakukan investasi dana haji yang untuk kemaslahatan umat Islam. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana sekarang pengelolaan dana haji yang ada di BPKH. Dulu ada di Kementerian Agama, apa bedanya? Ya, bagaimana perkembangan dana tersebut setelah dikelola di BPKH. Bapak Ibu lihat di sini bahwa di tahun 2020 dana haji yang dikelola di BPKH sudah berkembang, di mana ada dana penyelenggaraan ibadah haji dan juga dana abadi umat. Dana abadi umat dulu juga dikelola oleh Kementerian Agama. Ya, yang tadinya di 2019 ada 3,50 triliun, di tahun 2020 sudah berkembang dengan pengelolaan di BPKH, investasi-investasi di BPKH menjadi 3,65 triliun. Dan nilai manfaat dari hasil pengelolaan di BPKH digunakan untuk bantuan bagi kemaslahatan umat Islam. Jadi ada yang untuk membangun, merenovasi pondok pesantren, madrasah, rumah sakit, ya, dan juga untuk masjid-masjid. Sedangkan untuk dana penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari setoran jemaah haji di tahun 2019 ada 120,75 triliun. Alhamdulillah di 2020 sudah tumbuh menjadi 139,41 triliun. Ini juga tumbuhnya karena bertambahnya setoran jemaah haji dan juga hasil investasi di BPKH.
tentunya investasi BPK harus dengan prinsip syariah ya Bapak Ibu, sehingga dana tersebut dari 2019 ke 2020 sudah tumbuh sampai dengan 15%. Lanjut. Bapak Ibu lihat di sini juga bahwa sejak 2018 setelah diserahkan dari Kementerian Agama sampai dengan tahun 2020 dikelola BPKH, dana sudah tumbuh semakin besar dari 113 menjadi 142 triliun. Ini baik dana penyelenggaraan ibadah haji maupun dana bagi umat. Ini juga penjelasan pertumbuhan dana kelolaan sejak 2018 sampai dengan 2020. Jadi dari 2018 ke 2019 untuk dana kelolaan secara keseluruhan yang ada di BPKH tumbuh 10,65% dari 112 ke 124 triliun. Sedangkan dari 2019 ke 2020 tumbuh 15,05% menjadi 144 triliun. Dana-dana tersebut ada yang ditempatkan di bank-bank syariah dan juga ada yang diinvestasikan baik di surat berharga maupun diinvestasi langsung. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, untuk penempatan di BPS atau bank-bank syariah yang menerima setoran dana haji menurun, pertumbuhannya menurun, nilainya menurun, sedangkan yang diinvestasi meningkat. Ini karena memang sesuai peraturan perundangan, pengelolaan dana di BPKH, dana haji tersebut harus secara bertahap meningkat di investasi yang tadinya ada di bank agar dipindahkan ke investasi secara bertahap. Sehingga untuk investasi tumbuh pesat dari 49% di tahun 2019 lalu 42% di tahun 2020. Tentunya dengan peningkatan ke investasi diharapkan hasil investasi atau nilai manfaatnya akan semakin besar, namun tentu resikonya juga semakin besar. Ini menjadi tantangan bagi BPKH. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan nilai manfaat atau hasil dari pengembangan dana haji, baik dengan penempatan di bank, investasi di surat berharga, maupun investasi langsung yang dilakukan BPKH. Kalau kita lihat di sini sejak dari 2018 terus meningkat, ya, total nilai manfaat baik yang di dana haji maupun yang ada di DAU. Tadinya 2018 ada 5,7 triliun, di 2019 sudah mencapai 7,3 triliun. Sedangkan tahun 2020 sudah meningkat lagi menjadi 7,4 triliun. Nilai manfaat ini penggunaannya tentu ada yang untuk mensubsidi penyelenggaraan ibadah haji, ya. Sedangkan untuk yang DAU digunakan untuk bantuan bagi kemaslahatan umat Islam. Yang dialokasikan dari nilai manfaat untuk operasional BPKH sangat kecil ya Bapak Ibu, maksimal sesuai peraturan perundangan hanya 5%. Realisasinya BPKH tidak pernah menggunakan lebih dari 5%. Jadi sangat efisien. Lanjut. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu sebenarnya berapa biaya real dari penyelenggaraan ibadah haji per jemaah. Mungkin yang Bapak Ibu tahu selama ini adalah BPIH per jemaah haji sekitar 30-an juta ya. Jadi 2016 itu 34,6 juta ya. Meningkat tidak banyak di 2020, bahkan di 2018 sampai dengan 2020 itu stabil 35,2 juta. Namun sebenarnya real dari biaya haji itu lebih besar dari biaya yang disetor oleh jemaah, yaitu di 2016 sudah 54 juta, sedangkan di 2020 sudah mencapai 73,2 juta per jemaah haji. Selisihnya dari mana pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji? Jadi ada subsidi per jemaah, ya. Subsidi ini diperoleh dari hasil pengembangan dana haji di BPKH,
baik investasi maupun penempatan di bank, tentunya dengan prinsip syariah. Namun demikian, kalau kita dengan perhitungan matematika memang sebenarnya subsidi ini masih terlalu besar ya Bapak Ibu, sehingga dengan subsidi yang besar itu sebagian masih menggunakan jemaah. Tentu kedepannya diharapkan bisa lebih fair lagi, sehingga memang setiap jemaah membiayai ibadah hajinya dengan setorannya dan juga pengembangan dari dananya sendiri. Lanjut. Bagaimana rencana BPKH ke depan untuk mengembangkan dana haji baik dengan penempatan di bank maupun dengan investasi? Tentunya ke depan arah investasi BPKH juga diharapkan semakin dekat dengan perbaikan pelayanan ibadah haji, antara lain dengan investasi di industri penerbangan yang akan melayani jemaah haji dan juga umroh. Lalu juga investasi dengan hotel-hotel di Arab Saudi dan juga investasi catering untuk layanan jemaah haji tentu dengan cita rasa Indonesia. Nah, diharapkan investasi-investasi ini akan semakin meningkatkan kualitas layanan haji dan juga semakin mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu juga investasi ke depan berkaitan dengan digitalisasi proses bisnis haji dan umroh, juga investasi di surat berharga syariah dan kerjasama dengan Islamic Development Bank yang ada di Arab Saudi, serta investasi di bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di tahun 2020 mudah-mudahan semua sudah mendengar adanya fatwa dari MUI berkaitan dengan ibadah haji ya, di mana sudah dikeluarkan fatwa bahwa mendaftar haji sejak usia dini. Jadi begitu lahir pun sudah dibolehkan mendaftar haji, melakukan setoran ke BPS BPIH ya. Dan juga apabila haji diselenggarakan tahun ini di situasi pandemi sudah dibolehkan menggunakan masker, dan juga untuk setoran awal haji sudah dibolehkan dengan hutang dengan beberapa syarat tentunya ya Bapak Ibu, dan juga kewajiban daftar haji bagi yang mampu, terlebih untuk yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Memang di sini ada ya. Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan di chat. Apakah kami jawab dahulu atau sampai selesai kami paparan? Belum pada turun. Bagaimana sebaiknya? Soal semalam kan? Semalam ada soalnya. Semalam ada soalnya. Belum apa? Selain itu juga alhamdulillah pengelolaan dana haji di BPKH didukung oleh pemerintah sehingga di tahun 2020 dan diimplementasikan di 2021 ini sudah ada pembebasan pajak, sehingga hasil investasi dana haji tidak lagi dikenakan pajak. Padahal setiap tahun biasanya BPKH harus menyetorkan pajak 1 triliun sekian, lebih dari 1 triliun atas hasil investasi dana tersebut. Mudah-mudahan dengan harapan kita bersama, dengan adanya pengecualian pajak ini, setoran pajak yang tadinya nilainya sampai 1 triliun lebih bisa digunakan lebih banyak lagi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, bagaimana setoran awal yang dilakukan oleh calon jemaah haji dikelola di BPKH dengan prinsip syariah. Jadi untuk meyakini bahwa BPKH benar sudah diberikan amanah oleh calon jemaah haji untuk mengelola dana setoran awal, maka setiap calon jemaah yang menyetorkan dananya ke BPS BPIH yang sudah ditunjuk oleh BPKH harus ada akad wakalahnya. Ini adalah instrumen yang menjadi bukti adanya amanah bagi calon jemaah haji kepada BPKH untuk mengelola dana tersebut. Dan juga dana setoran yang
disimpan di BPS BPIH, lihat antum diberikan jaminan oleh LPS. Ya, insya Allah jika banknya ada permasalahan likuidasi dan atau pembekuan bank, dana jemaah haji tersebut masih aman. Untuk menjamin penyediaan dana bagi jemaah haji tunggu, ya, dan juga alokasi hasil investasi yang dilakukan BPKH pembagian kepada jemaah tunggu, BPKH juga sudah membuat virtual account, ya, akun untuk setiap jemaah haji, yang di sana setiap jemaah haji bisa melihat perkembangan dananya. Jadi dari 25 juta yang setoran awal, setelah diinvestasikan oleh BPKH, tentu akan ada tambahan dari hasil investasi yang ini dibagi ke jemaah haji, dan akan nampak pertambahannya di virtual account. Silakan bisa diakses ya virtual account ini secara online lewat handphone juga. Akhirnya antum dapat lektor kepala. Lanjut. Baru lektor 3D. Berikut adalah contoh akad wakalah yang akan ditandatangani oleh calon jemaah haji sebagai wujud amanah pengelolaan dana setoran kepada BPKH. Dan juga ini adalah pernyataan penjaminan dari LPS terhadap dana jemaah yang disetorkan. Kalau anak jadi dia, wah udah tahu. Ini adalah tampilan dari virtual account yang ada di aplikasi virtual account untuk Bapak Ibu bisa melihat perkembangan dananya. Kalau kita lihat di sini, nanti Bapak Ibu tinggal menginput nomor porsinya, ya, 0900158873. Ada nama calon jemaah hajinya yang ada identitasnya, lalu juga akan terlihat saldo rekeningnya. Saldonya yang ada di Nur Midyani ini, setoran awalnya 25 juta, lalu akan ada tambahan dari hasil investasi pengembangan dana haji. Ya, ada 2 kali di sini terlihat tambahan dananya. Yang pertama 119.859 sekian, yang kedua 65.000 sekian, sehingga total dananya sudah berkembang dari 25 juta menjadi 25.182.865 rupiah. Ini nantinya tentu kedepannya diharapkan sampai dengan calon jemaah haji berangkat itu jemaah haji benar-benar bisa membiayai dengan dana yang ada dari setoran awal plus hasil pengembangannya di BPKH. Nanti jika ada kekurangan tinggal menambahnya lagi dengan setoran lunas. Ini adalah cara untuk meyakinkan bahwa setiap jemaah memang membiayai sendiri, tidak menggunakan alokasi jemaah tunggu atau jemaah. Kemarin udah masuk 2 juta, masih kurang 500 orang kali dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah pernah membaca mendengar berbagai berita yang tidak tepat atau hoax terkait ceritanya dari kampus. Mudah-mudahan bisa Tabayun langsung ke sini waktu awal-awal minggu tuh. Jadi belum pulang bisa melihat ke berbagai media sosial doang ini di bawah. Tasnya gitu yang 12 anak itu di rumah. Jadi tidak benar berita-berita yang di sini. Gitu. Insya Allah dan haji aman dan dikelola dengan amanah. Nggak ada rapat-rapat lah. Coba pindah kemari. Kemaslahatan umat dan juga untuk penyelenggaraan Lanjut. Pulang malas banget. Ngantuk. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu semua, semakin mengenal BPKH, dan tentunya bersama-sama kita ini jemaah haji merasakan aman. Kita lihat dulu apa itu. Dananya dikelola. Gorengan, kerupuk. Terima kasih. Kerupuk itu. Pak Anton, saya kembalikan ke Bapak. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ini sinyalnya jadi cukup bagus. Kalau ada pertanyaan, saya sudah menjawab beberapa. Terima kasih Bu Hadiati dari paparannya. Jawab beberapa pertanyaan di awal. Bahwa sudah menjawab
saya kira yang perlu disampaikan. Yang kedua, investasi yang tadi kan masih penyertaan modal ke dalam akomodasi. Apakah tidak ada rencana investasinya dalam bentuk permanen membuat hotel atau pondokan di Arab Saudi, di mana kebutuhannya semakin nyata, dan insya Allah tidak selama Ka'bah berdiri katanya haji umroh tidak akan sepi. Dua dulu Pak Anggito, nanti langsung saya ini kan disaringkan dulu. Monggo Pak. Pak, saya kehilangan sinyal. Bu Hadiati, mohon jawab aja, saya kehilangan sinyal. Bu Hadiati dipersilakan. Adik, mohon diulang poinnya tadi apa ya? Mohon diulang. Yang pertama kaitan dengan investasi syariah dalam bidang apa saja yang ada di dalam negeri. Yang kedua, yang ada juga di luar negeri jenisnya. Yang kedua, pembangunan pemondokan atau hotel di Arab Saudi, di mana kebutuhannya kan semakin nyata, semakin real, karena selama Ka'bah masih ada maka jamaah haji umroh tidak akan sepi. Dua dulu Bu Hadiati. Baik Pak, jadi kalau investasi yang sekarang dilakukan BPKH itu yang cukup besar, ada investasi di surat berharga, tentunya ini dengan prinsip syariah. Surat berharga baik yang dimiliki pemerintah dan juga ada yang korporasi. Ya. Selain itu juga memberikan pinjaman-pinjaman melalui perbankan syariah, ya. Dan juga tadi yang kalau Bapak sampaikan untuk yang berkaitan dengan perhajian, kita sudah menjajaki untuk hotel misalnya untuk pelayanan penginapan bagi jemaah haji, namun memang di Arab Saudi kita tidak boleh memiliki aset di sana, sehingga yang bisa kita lakukan adalah dengan kontrak jangka panjang, ya, kerjasama dengan mitra industri perhotelan yang ada di sana. Nah, kita sedang menjajaki ini dan tentunya kami akan perlu untuk bersama-sama dengan Kementerian Agama selaku pihak yang penyelenggara ibadah haji untuk bisa bekerja sama di sini sehingga bisa diyakini bahwa bagaimana hotel yang tempat BPKH berinvestasi ini layanannya bisa memenuhi kriteria yang diharapkan oleh Kementerian Agama selaku penyelenggara ibadah haji, dan tentu juga akan dipakai oleh Kementerian Agama, sehingga kalaupun BPKH berinvestasi di sana untuk catering ataupun untuk penginapan, itu memang manfaatnya juga dirasakan oleh jemaah haji Indonesia. Jangan sampai nanti yang menggunakan malah jemaah haji negara lain, gitu kan Pak. Harapan kita itu sehingga perlu kerjasama dengan Kementerian Agama. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana investasi ini Pak. Saya kira itu Pak. Saya kira cukup. Lanjut Bu Hadiati, ini masih terus karena saya rangkum dari 30, sekarang jadi 38 Bu. Apakah dana haji juga diinvestasikan di bidang usaha yang memiliki resiko tinggi? Ya, kalau misalnya, dan kalau yang tinggi apakah ada yang mangkrak Bu sampai hari ini misalnya seperti itu? Karena dilihat bahwa investasi dana haji sekarang lebih kepada yang sifatnya aman, yang safety, yang berisikonya rendah. Apakah ini sebuah karena unsur kehati-hatian sebagai amanahnya undang-undang BPKH sehingga lebih hati-hati, tidak mau yang masuk ke terlalu gambling ke yang tinggi, maka inilah ambil yang aman tapi punya nilai manfaat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anggito, apakah tidak ada rencana memberikan bantuan keuangan, wah ini lain Bu, kepada PIHK yang kondisi setahun ini kita kan pandemik nih, COVID-19 ini kan telah melanda dunia travel, yang dimana saya kira adalah paling yang berdampak adalah travel dalam kondisi perjalanan biasa. Ini teman-teman ini ya nyaris ya semuanya tidak bisa berkutik karena pintu untuk masuk ke sana tertutup. Maka apakah BPKH punya solusi tersendiri sehingga ini kan aset yang dibangun
punya landasan hukum juga, di mana PIHK PPIU itu adalah bagian dari penghimpun dan pengumpul jamaah, di mana dananya juga dimasukkan ke dalam BPKH untuk dikelola. Nah sekarang mungkin pertanyaan mereka, apakah tidak ada perhatian untuk PIHK yang sudah 1 tahun mati suri ini diberikan solusi, diberikan alternatif pembiayaan seperti apa, alon atau seperti apa? Saya kira ini yang saya tangkap dari pertanyaan teman-teman dari PIHK ini. Tepuk tangan dong PIHK untuk saya yang bacain. Oke. Terus yang ketiga Bu Hadiati ini, BPKH menerima dananya dalam bentuk rupiah Bu, dalam bentuk rupiah 25 juta. Kemudian pada pelaksananya, pada aplikasi di lapangan kita tahu adalah pakai dolar, pakai real. Pembelanjaan di Arab Saudi pakai real, pesawat pakai dolar. Bagaimana strategi BPKH mengatur antara inputnya adalah rupiah, begitu diproses dan outputnya adalah menggunakan pembelanjaan menggunakan mata uang asing, real dan dolar. 3 dulu Bu, dipersilakan Bu Hadiat. Pak Anggito, berkenan menjawab dulu. Saya menjawab yang ini saja. Tadi ada pertanyaan mengapa kurang lebih ya, karena nilai manfaat dipakai subsidi. Saya kira itu kebijakan dari Kementerian Agama Pak. Dulu zaman saya sudah berusaha mengurangi subsidi ya, dan alhamdulillah 3 tahun 2012-2014 itu subsidinya berkurang, tapi 2015 ke atas subsidinya naik bahkan sekarang 50%. Bahkan nilai manfaat haji khusus pun dipakai untuk subsidi haji reguler. Jadi itu di luar domain kami Pak, monggo disampaikan saja ke Kementerian Agama. Kami sudah menyampaikan bahwa itu seharusnya tidak demikian. Yang lain monggo buat saya nggak terlalu dengar pertanyaan. Baik Pak Anggit. Jadi kalau tadi Pak pertanyaan berkaitan dengan bagaimana strategi investasi ya Pak, BPKH ya. Jadi kalau kita melihat di peraturan perundangan yang berkaitan dengan BPKH, memang arah dari peraturan ini pun juga meminta BPKH untuk berinvestasi secara bertahap ya. Sejak dari risiko rendah nanti secara bertahap mulai masuk ke yang berisiko tinggi. Jadi awalnya dari investasi di bank-bank syariah terlebih dahulu, lalu secara bertahap mulai bergeser kepada jenis investasi langsungnya atau jenis investasi yang lain yang lebih berisiko tinggi. Dan memang di aturan pun juga sudah dibagi alokasinya maksimal sekian persen, sehingga memang untuk investasi-investasi yang berisiko tinggi sesuai peraturan perundangan alokasinya tidak banyak Pak. Alokasinya tidak banyak. Nah ini jadi peraturan perundangan juga sudah menjaga agar ada kombinasi jenis investasi yang bisa tetap menjaga keamanan dari dana haji, namun juga diharapkan bisa memperoleh nilai manfaat yang optimal. Lalu bagaimana BPKH mengimplementasikan ini? Tentu juga kami melihat berbagai risiko yang ada, lalu kemungkinan untuk mengkompensasi risiko ini ya dengan berbagai jenis investasi ya, bagaimana mengendalikan risiko yang dilihat tinggi dengan melakukan kegiatan yang bisa mengimbangi. Nah tentunya dengan kondisi yang sekarang sedang perekonomian juga sedang tidak baik ya, alhamdulillah BPKH juga tidak menurun Pak nilai manfaatnya ya, masih bisa bertahan bahkan meningkat nilai manfaatnya ya. Lalu juga untuk kedepannya tentu seperti yang tadi sudah kami sampaikan, yang terbaik adalah investasi BPKH itu bukan hanya mengoptimalkan nilai manfaat, bukan hanya optimal dalam perolehan nilai investasinya, namun juga sekaligus bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan juga mengefisiensikan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, strategi investasi yang cocok dengan ini ya misalnya dengan investasi di layanan-layanan haji yang di Arab Saudi maupun yang di tanah air dengan kerjasama dengan Kementerian Agama. Nah, benar bahwa sebagian besar biaya haji itu dalam falas ya Pak, dalam besar maupun dalam dolar. Nah memang bisa ada mismatch di sini karena penerimaan BPKH dalam rupiah
Sehingga BPKH juga memang menggunakan strategi mengelola dana yang sebagian juga dalam bentuk falas. Dalam bentuk falas tentu dengan memperhatikan prinsip syariah untuk menyiapkan kecukupan dana pada saat Kementerian Agama meminta transfer dana untuk pembiayaan ibadah haji. Nah, sudah ada kita untuk mengelola dana falasnya, dan ke depan tentu dengan jenis investasi yang non rupiah bentuk SAR maupun bentuk dolar juga akan diambil oleh BPKH untuk menjaga mismatch tadi, Pak. Lalu tadi kalau yang PIHK ya, Pak. Tadi ada pertanyaan lainnya. Kalau yang berkaitan dengan travel ya, Bapak ya. Halo? Silakan Bu Ati. Dengan travel tadi, Bu. Ya. Baik, yang dengan travel tentu ini adalah mitra BPKH ya, Pak. Ya, baik travel haji, travel umroh ini adalah mitra BPKH, dan BPKH juga sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan travel. Betul ya Pak Anggito ya, sudah ada beberapa kali kerjasama dengan travel, dan juga di situasi pandemi kemarin juga ada bantuan kemaslahatan untuk para pegawai travel. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa ada kerjasama yang lebih baik lagi dengan pihak travel. Silahkan untuk koordinasi dengan kami. Saya kira itu Pak. Oke. Baik Bapak Ibu yang sudah dijawab itu ya kaitannya dengan pertanyaan tadi, ternyata perhatian BPKH kepada PIHK juga sama PPU luar biasa, tinggal dikomunikasikan aja. Masih lanjut Bu Hadiati, ini masih ada pertanyaan. Investasi BPKH di media sosial yang luar biasa bagusnya nih, diapresiasi ya. Kampanye di YouTube, di usia haji, di usia muda, film-film pendek lah. Ini ada dari travel, dari asosiasi. Ini ada yang sampai punya followernya itu sampai 90.000 follower. Artinya bisakah travel ini bekerja sama dengan BPK dalam rangka tadi itu program-program BPK yang lewat film pendek, lewat publikasi yang untuk mengajak menabung sejak dini usia haji usia muda, menabung ribu. Saya kira ini pertanyaan belum, bisa nggak dari travel ini dengan yang sudah punya follower sampai 90.000 orang itu bergabung dengan BPKH, bagaimana mekanismenya? Itu yang pertama Bu Hadiati. Yang kedua, kalau misalnya investasi yang dilakukan oleh BPKH merugi, apakah yang menitipkan uang wadiah, keuangan jamaah dan jamaah yang tadi dititipkan ke BPKH, kalau merugi apakah ada berdampak kepada yang motoriknya atau yang menabungnya? Ini juga banyak pertanyaan. Jadi kalau uang dititipkan ke BPKH, terus BPKH menginvestasikan, kemudian mengalami kegagalan atau kerugian, apakah juga jamaah ikut menanggung kerugian itu atau tetap tidak berkurang? Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau haji reguler tadi kita dapat mendapatkan sampai 35 juta per orang karena dari angka 70 sekian, separohnya hampir 40% disubsidi oleh BPKH. Apakah juga mendapat perlakuan yang sama kepada PIHK? Karena banyak PIHK yang bertanya, kami juga jamaah dana yang dititipkan BPKH, apakah juga mendapatkan pengurangan atau mendapatkan subsidi sama dengan haji reguler? Ini ada pertanyaan juga, ada 3 Bu Hadiati, silakan. Pak Anggito berkenan menjawab terlebih dahulu. Suara saya bisa terdengar nggak ya? Bisa terdengar Pak. Ya. Jadi prinsipnya kalau haji khusus tidak ada subsidi Pak ya. Prinsipnya nggak ada subsidi, satu. Dan itu ketentuan undang-undangan begitu. Haji khusus itu kan
diperuntukkan bagi mereka yang memang mampu Pak ya, dan tidak punya waktu sehingga membayar dengan harga pasar gitu ya, harga wajar, tetapi waktunya lebih pendek sehingga fasilitasnya lebih bagus. Memang persoalan yang dihadapi sekarang itu, kalau sekarang jamaah haji khusus sudah menunggu Jadi kalau jemaah haji khusus tidak ada subsidi ya Pak? Jadi hanya setoran awalnya aja semacam dititipkan. Mana nilai manfaatnya? Nilai manfaatnya ada Pak, beberapa uang. Dana dari nilai manfaat haji khusus tersebut dipakai untuk subsidi haji reguler. Nah, kebijakan itu bukan ada di kami Pak, sekali lagi kami sebutkan. Kami bisa mengerti dan mohon disampaikan kepada agama, memang sebaiknya tidak dipakai gitu. Nah ini tahun ini sebetulnya sudah kita sudah membagi itu Pak ya, tapi ini qadarullah tahun 2020 karena situasi pandemi jadi tidak bisa. Mudah-mudahan 2021 itu pelaksanaan dari pemanfaatan khusus akan di Bu Hadiati? Iya Pak. Pak Anggito keputus suaranya ya? Iya. Jadi yang berikutnya yang berkaitan dengan tadi Pak, kalau ada kerugian tentu setoran awal jemaah haji akan tetap terjamin ya Pak ya, akan tetap terjamin karena juga udah ada penjaminan dari LPS juga, termasuk kalau banknya ada pembekuan juga akan terjamin Pak, insya Allah akan terjamin. Baik, itu aja Pak. Masih, oke. Masih ada Bu, ini kaitannya dengan apa? Dengan pertanyaan berikutnya. Jamaah haji yang sudah 3,5 juta orang dengan nilai tadi yang masuk dikelola oleh BPK di atas hampir mencapai 144 triliun, di mana bagi hasilnya atau nilai manfaatnya itu sampai di atas 7 sekian triliun. Ada pertanyaan Pak Anggito kaitannya dengan SDM Pak. SDM haji ini saya kira sejalan dengan yang Pak Anggito gagas 2013 adalah menyiapkan SDM, khususnya adalah para pembimbing manasik haji yang tersertifikasi. Yang kedua adalah kan mandiri Pak Anggito. Ini kalau sertifikasi ini adalah ada 2 model Pak. Ada model mandiri, ada menggunakan APBN. Kalau APBN lewat Kanwil dilaksanakan, pesertanya sudah jelas. Kalau yang mandiri adalah yang kami ini sekarang mandiri Pak Anggito. Mandiri karena karena keinginan masyarakat ingin memiliki sertifikasi legal, tapi terukur kemampuannya, punya kompetensi, sehingga adalah istilahnya adalah sertifikasi mandiri dan mereka berbayar. Untuk menyiapkan SDM seperti ini karena kita paham bahwa haji ruhnya adalah ada dalam bukan pada hanya sekedar pada akomodasi, transportasi, catering, tapi juga SDM pembimbing ibadah yang punya standar yang perlu terstandarisasi. Maka sertifikasi ini adalah upaya standarisasi. Nah, untuk memudahkan Pak, apakah ada ya jenis bantuan atau subsidi dari BPKH untuk alokasi pembimbing yang ingin disertifikasi tapi punya kemampuan dari sisi pengetahuan tapi juga minim dari pembiayaan. Nah, yang mandiri Pak. Nah, kalau misalnya itu bagaimana prosesnya? Yang kedua, masa jamaah haji tunggu ini kan hampir rata-rata di atas 15 tahun Pak Anggito. Rata-rata masa tunggu ini kan juga perlu diperhatikan karena mereka sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji. Ya, maksudnya di sini mungkin pertanyaannya, masa tunggu ini adalah momen yang baik untuk mempersiapkan kemampuan jamaah haji sebelum berangkat. Nah, bagaimana kehadiran BPKH dengan dana yang
apa yang ada, karena selalu alasan Pak, kenapa belum ada pembinaan jamaah haji yang berangkat tahun ini, karena dana anggarannya belum turun sehingga menghambat proses pembinaan. Nah, pada aspek ini apakah BPK hadir untuk proses mencerdaskan calon jamaah haji minimal 2 atau 3 tahun sebelum berangkat sudah ada proses pembinaan. Nah, kalau misalnya ini bisa sinergi Pak dengan para alumni sertifikasi yang sudah 7.000 orang Pak. Artinya bagaimana saya kira perlu, hemat saya perlu nih Pak Anggeto, ini masukan dari chat ini saat ini seperti itu. Artinya bagaimana kehadiran peserta pembimbing yang sudah tersertifikasi ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi juga dapat payung sisi hukum, juga adalah pembiayaan tidak membebani jamaah, sehingga nilai manfaat bisa dirasakan bukan hanya ketika berangkat, tapi sebelum berangkat pun sudah mereka nikmati dalam bentuk pembinaan manasik haji. Itu Pak Anggito, mohon saya kira itu. Monggo Pak Anggito. Saya sudah jawab lewat chat Pak Ade ya, kalau mungkin suara saya nggak terlalu jelas. Jadi intinya kami memang kerjasama dengan para pemimpin lewat asosiasi dan lewat KKBIH. Intensif Pak, memang dari waktu ke waktu kondisinya dinamis ya Pak. Kalau dari sisi COVID memang ini tutupnya laku. Pak itu banyak ya, kenapa lagi situasi melalui asosiasi dan KKBIH. Mohon maaf ini suara saya nggak jelas. Mungkin Bu Hadiati bisa menjelaskan tambahan. Bu Hadiati. Baik Pak. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Anggito yang di chat ya. Jadi kalau pembinaan bagi pembimbing ibadah haji itu kan memang salah satu tugas dari Kementerian Agama. Tentu BPKH akan support dan selama ini juga sudah demikian. Dengan KBIH juga BPKH sudah banyak bersinergi, khususnya dengan bantuan-bantuan kemaslahatan. Kita cukup banyak kegiatan yang mendukung KBIH melakukan manasik-manasik dan juga pembangunan sarana prasarana untuk kegiatan pelatihan haji. Tentu selanjutnya kalau memang ada masukan-masukan untuk penguatan para pembimbing haji, BPKH akan mendukung, tentu bersinergi dengan Kementerian Agama. Saya kira itu Pak. Ya. Saya kira udah cukup banyak kan sudah saya rangkum pertanyaannya. Ada terakhir mungkin Bu Hadiati sama Pak Anggito, ini ada kekhawatiran saja bahwa skema yang di mana realnya pembiayaan itu kan 60-70 juta, kemudian disubsidi sekitar separohnya kepada jamaah yang berangkat pada tahun itu. Ini kan tentunya adalah ada sedikit ketidakadilan orang yang masa tunggunya 15 tahun dengan 8 tahun, karena kan beda-beda nih Bu, setiap daerah masa tunggunya, tapi nilai manfaatnya kan sama secara akumulasi. Kalau lihat dari tadi grafik yang disampaikan, ini ada pertanyaan dari Pak Komarudin bahwa ternyata ditangkap nilainya sama subsidinya, sedangkan masa nabungnya berbeda antara si A satu daerah dengan daerah yang lain. Bagaimana mensiasatinya, bahwa tentunya nanti lebih melihat ke aspek lamanya uang itu mengendap di BPKH, diinvestasikan, nilai manfaatnya juga harus berbeda. Saya menabung 15 tahun, ini sudah 20 tahun, ini baru 8 tahun, tapi kok pas berangkat itu bagiannya sama. Ini juga perlu ada penjelasan Bu Hadiati. Kemudian apakah ini juga ada kekhawatiran katanya, apakah ini tidak masuk dalam skema ponzi Bu, karena ada sampai separuh seperti itu, walaupun dari
nilai manfaatnya 35 sekian. Gitu Bu. Pak Anggito bisa koneksi untuk menjawab Bapak? Ya, saya jauh lewat chat Bu ya. Jadi pertama nilai subsidi itu berbeda-beda Pak. Yang kedua memang nilai manfaat yang mengendap yang dibagikan itu relatif kecil Pak ya. Jadi kalau mau dibuat sesuai dengan waktu tunggu memang tidak sepadan Pak, karena uang yang nilai manfaat itu paling banyak dipakai untuk jamaah berangkat, untuk subsidi. Ini persoalan struktural Pak, yang mungkin kami mohon bantuan juga para pembimbing untuk mensuarakan. Tentu teman-teman UIN Pak Ade kurang keras suaranya gitu Pak ya. Di MUI juga sudah ada dukungan, tapi memang harus ada gerakan yang lebih sistematis untuk meyakinkan Kemenak dan DPR untuk tidak lagi atau meninggalkan skema subsidi yang berlebihan Pak. Tapi memang seharusnya 2020 dengan Pak Menteri baru ini sebenarnya sudah ada kesamaan paham Pak. Mudah-mudahan 2021 jika sudah ada haji, pola subsidi ini sudah semakin lama semakin berkurang. Dan juga saya setuju nanti nilai manfaat itu harus dipisah antara nilai manfaat haji reguler dan haji khusus. Gitu Pak ya. Jadi itu merupakan barangkali dari rekomendasi kita Pak, tapi mohon teman-teman pembimbing dan teman-teman di UI juga harus lebih vokal untuk menyampaikan itu supaya terdengar di DPR dan juga di Kementerian Agama. Hati-hati ada tambahan ya. Iya Pak. Jadi tadi sudah jelas ya dari Pak Anggito. Jadi karena untuk menentukan berapa nilai manfaat yang dialokasikan ke jemaah haji tunggu itu sangat tergantung dengan berapa BPIH yang ditetapkan oleh pemerintah setelah ada persetujuan DPR ya. Setiap tahun ini ada persetujuan dulu berkaitan dengan BPIH-nya, baru nanti akan ketahuan berapa sisanya yang untuk alokasi ke jemaah haji tunggu. Nah, tentu ke depannya kita tidak ingin skemanya seperti ini. Kita ingin jemaah haji tunggu juga dipertimbangkan sejak awal, tidak hanya sekedar sisa dari jemaah haji yang berangkat. Nah, dengan virtual account, nanti otomatis jemaah haji yang menunggunya lama akan memperoleh alokasi nilai manfaat yang lebih sering, lebih banyak ya. Karena dia dibandingkan dengan yang berangkat lebih cepat, otomatis akan memperoleh alokasi nilai manfaat yang lebih besar Pak. Nah, ini mulai dengan BPKH mulai menerapkan VA ini ke depan yang diharapkan tadi, jemaah haji yang menunggunya lama akan bisa memperoleh nilai manfaat yang lebih banyak dari pengembangan dana haji atau investasinya. Saya kira itu Pak. Ya, ini mengenai medsos Pak. Gampangannya begini, mohon di subscribe aja kita, kemudian di follow, dan mohon jamaahnya semua follow Pak. Kami sekarang hanya punya 20.000 Pak, 20.000 follower. Perlu ditambah Pak, dibantu Pak supaya bisa lebih banyak yang subscribersnya, followersnya. Kalau bisa 1 juta orang kan kita lebih mudah gitu ya intinya. Itu mau dibantu. Kedua, apakah pemberian nilai manfaat ke jamaah tunggu merupakan betul Pak amanat Undang-Undang 334 dan Undang-Undang 8 Pak. Ini mungkin Bu Ati bisa jelaskan tuh amanatnya, nilai manfaat Bu Ati. Baik Pak. Ke jamaah tunggu. Jadi memang sesuai dengan peraturan perundangan, nilai manfaat itu juga dialokasikan untuk ke jemaah haji yang tunggu ya. Namun sekarang kalau dalam prakteknya memang situasinya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yang alokasi cukup besar di jemaah haji yang berangkat, sehingga jemaah haji tunggu hanya memperoleh sisanya setelah alokasi untuk jemaah yang berangkat. Tentu BPKH terus memperjuangkan agar jemaah haji yang tunggu juga mendapatkan alokasi yang fair, yang semakin sesuai dengan pengendapan dana yang ada ya.
Pak Anggito, Bu Hadiati, ini mungkin ada 2 pertanyaan terakhir, Pak. Yang pertama dengan apakah tidak ada moratorium, Pak? Karena misalnya gini, kalau terus dibuka proses pendaftaran tabung haji ini, dana haji ini dibuka ke masyarakat, semakin hari semakin banyak. Apakah ada batasan-batasan yang yang batasan strategis ke depan lah? Mungkin BPKH membuat batasan bahwa dana dikelola itu sampai batas 5 juta apa 10 juta gitu, atau misalnya tak terhingga, Pak, tidak ada batas, selama orang mau menitipkan uang di BPK dia di open saja terus, karena sekarang angka kita sudah melebihi Malaysia misalnya, lihat dari angka maupun dari jumlah, karena kita jumlahnya besar. Apakah tidak ada pembatasan karena kekhawatiran semakin menumpuk dana atau seperti apa? Nanti mohon penjelasan. Ini ada pertanyaan. Yang kedua adalah, Pak, izin Pak Anggito, Bu Hadiati, karena sudah ada 7.000 pembimbing yang dibina yang sudah mendapat sertifikasi, yang sudah punya sertifikat dari Kementerian Agama, Dirjen PHU dan para rektor yang tersebar dari 16 perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah sudah ada persaudaraannya, perhimpunannya atau perkumpulan pembimbing tersertifikat. Nah, kami ingin audiensi, ingin menawarkan kepada Pak Anggito selaku badan pelaksana BPKH ini kan potensi, Pak, potensi menyuarakan tentang kebijakan BPKH kepada masyarakat calon jamaah haji maupun masyarakat yang belum mendaftar. Saya pikir mari sekalian menjadi aset SDM di BPKH untuk digandeng, Pak, bersama-sama kaitannya dengan para alumni pembimbing yang sudah punya sertifikat. Makasih Pak Anggito, sama mohon dijawab dulu. Bu Hadiati? Ya, Pak Anggito sudah menjawab, dicek, saya akan melengkapi saja. Jadi kalau berkaitan dengan apakah akan ada pembatasan untuk yang pendaftar ya Pak, karena sudah sangat banyak, ini BPKH mengikuti saja Pak. Gitu. Kebijakannya bukan ada di BPKH. BPKH hanya mengelola dana begitu setoran masuk ke bank penerima setoran ya Pak. Nah, kalau dari Fatma MUI-nya memang mendorong sejak dari dini untuk bisa mendaftar, dan juga peraturan selanjutnya ada di Kementerian Agama juga tidak ada pembatasan ya. Pembatasan yang ada kan pembatasan untuk usia yang berangkat haji ya. Nah, memang Pak Anggito juga di sini menyampaikan ini soal pilihan kebijakan dalam arti bahwa apakah pemerintah akan memilih untuk seperti sekarang mendorong calon jemaah haji sejak dini, sejak awal untuk segera melakukan pendaftaran dan menyetor setoran awal, ataukah dengan membatasi pendaftaran, namun di sisi lain juga untuk BPIH-nya agar bisa lebih disesuaikan dengan real dari biaya hajinya. Nah, ini sebenarnya pilihan ya. Pilihan apakah akan memilih dengan membatasi ataukah tidak membatasi, namun tentu ada konsekuensi kepada perolehan nilai manfaat BPKH yang sebagian digunakan untuk menambah pembiayaan haji dan juga nilai BPIH-nya ya. Kalau sedikit yang mendaftar, tentu dana yang dikelola BPKH juga sedikit, nilai manfaatnya juga sedikit, sehingga alokasi untuk subsidi biaya haji juga tidak banyak, termasuk alokasi untuk jemaah guru juga tidak banyak. Otomatis nanti BPIH-nya juga harus lebih besar, Pak. Nah, ini pilihan memang, Pak. Nah, yang sekarang memang belum ada pembatasan, Pak. Dan kalau soal kuota itu juga sebagaimana kita tahu, kuota haji yang berangkat bukan kewenangan, tidak ada di kita ya Pak, itu ada di Arab Saudi. Kita tidak mengatur itu juga. Demikian Pak. Yang tadi Bu, yang untuk memanfaatkan untuk peluang kerjasama, tadi kan ada kaitan dengan follower tadi Pak Anggito ingin sampai 1 juta. Tadi kan ada dari travel yang sudah memiliki followernya sampai 90.000.
Ya itu kan perlu diakomodir oleh BPKH. Terus yang kedua tadi saya sampaikan pembimbing tersertifikasi ini kan sudah 7.000 orang. Ini menjadi potensi untuk bergandeng tangan dengan BPKH dalam rangka menyuarakan kebijakan-kebijakan sekaligus juga tadi. Namun apakah bisa kerjasama seperti apa? Nanti kami ingin audiensi dengan Pak Anggito, dengan tim dari BPK. Terima kasih. Gimana Pak Anggito? Tapi intinya tentu BPKH membuka ya Pak, membuka lebar bagi semua pihak yang terkait perhajian, mitra-mitra BPKH untuk bersama-sama bagaimana dana haji ini juga dikelola seoptimal mungkin di BPKH, kemanfaatannya juga sampai kepada semua stakeholder, tentunya termasuk para travel PIHK ya, pihak-pihak yang memang sangat support dalam penyelenggaraan ibadah haji. Mungkin selanjutnya bisa kita duduk bersama Pak untuk sinergi ini Pak. Closing Bu Hadiati sama Pak Anggito, sebelum kita tutup ada yang perlu disampaikan kepada para pembimbing yang luar biasa yang hari ke-6 ini, karena harapannya semakin hari semakin kaya pengetahuan, semakin kaya informasi dan bisa menyuarakan apa yang menjadi. Silakan Pak Anggito, Bu Hadiati menyampaikan closing terkaitnya dengan kebijakan-kebijakan perhajian dan sebagainya. Pak Anggito, baik, saya mewakili Pak Anggito dulu, sepertinya masih ada kesulitan koneksi. Bapak Ibu semua, Pak Ade, para peserta sertifikasi pembimbing haji dan umroh angkatan kelima ini ya. Ya. Terima kasih sekali undangan kepada BPKH dan tentunya BPKH sangat berharap sinergi ini bisa terus berlanjut ke depan. Kita bisa bergandengan tangan bersama-sama untuk menjaga, mengawal ibadah haji ini agar bisa terselenggara dengan baik. Dari sisi keuangan juga dana bisa dikelola dengan amanah, dengan transparan, dengan optimal di BPKH. Tentu kita bersama-sama perlu untuk saling memberikan masukan, saling bekerja sama ya, agar dana ini juga memang kedepannya dan bisa untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk bisa meningkatkan kompetensi, kemampuan para pembimbing haji dan umroh yang semakin profesional, dan BPKH bisa hadir di tengah-tengah para stakeholder penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kami membuka tangan yang lebar untuk kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya para pembimbing haji dan umroh. Saya kira itu Pak Ade. Pak Anggito, mungkin ada yang ingin disampaikan juga? Baik Pak Ade, silakan. Sepertinya masih. Pak Anggito mau menyampaikan? Cukup Pak, tadi sudah saya sampaikan lewat chat. Baik, Pak Anggito, salam hormat dari seluruh peserta kepada Pak Anggito, Bu Hadiati atas informasi ilmunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat wawasan tentang seputar BPKH, keuangannya dan transparansinya semuanya. Saya pikir sambutan baik dari Pak Anggito, dari BPKH, insya Allah akan kami tindak lanjuti sebuah wujud bahwa BPKH membuka diri untuk masyarakat, untuk para pembimbing haji dan umroh, para stakeholder untuk senantiasa bergandeng tangan dalam rangka mengawal perhajian kita semakin hari semakin baik. Saya kira terima kasih Pak Anggito, Bu Hadiati, BPKH semuanya, sehat semuanya, salam sehat dan kita mudah-mudahan diberi kesehatan dan terhindar dari wabah ini segera, dan kita bisa aktivitas kembali, haji bisa normal kembali, umroh bisa jalan kembali. Untuk itu mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade, Bapak Ibu semua. Izin pamit, Liv. Assalamualaikum. Salam. Makasih Bu Hadiati. Bapak Ibu silahkan untuk masih ada waktu sambil menunggu materi berikutnya.